Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye terus membiarkan kapalnya berlayar dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kapal-kapal lain yang melayang jauh di belakang mereka. Di tengah perjalanan, ada sebuah bonesip dengan satu penumpang yang hendak pulang. Ini memang sangat jarang terjadi. Saat ini, alasan mengapa semua orang dibangun Bonesea adalah karena objek menuju keabadian. Pestanya baru saja dimulai, jadi siapa yang rela berangkat sepagi ini? Li Qiye tiba-tiba membekukan kapal dan memblokir bonesip yang melayang kembali. Li Qiye menggoda orang di kapal, "Hei cantik, mau kemana? Mau tumpangan?" Berdiri di sana adalah seorang wanita dengan sikap anggun. Dia mengenakan gaun kuning dan memiliki sikap mulia yang tak tertandingi seolah-olah dia adalah seorang permaisuri. Dia dengan marah menyorotinya dan berkata, "Jadilah anak baik dan panggil aku tuan daripada menjadi hama. Lupakan saja, jangan mencoba memanfaatkan menjadi tuanku." Li Qiye bertanya dan bertanya, "Saya melintasi banyak negeri hanya untuk bertemu Anda, namun hanya ini yang ingin Anda katakan kepada saya?" Dia mempertahankannya yang mengganggu, "Kamu datang hanya untuk mencariku. Tolong, di mata saya, Anda di sini hanya untuk pamer." Li Qiye tertawa menanggapinya, "Saya tidak bisa melakukan apa-apa jika Anda menganggap saya seperti itu. Aku hanya bisa menyesaliku karena memilih master sepertimu." Wanita ini adalah Su Yonghuang, orang yang dicari-cari oleh Li Qiye. Dia tidak terkejut melihatnya di sini di Bonesea. Hal yang sama juga terjadi ketika dia melihat Li Qiye karena dia telah mendengar kisah-kisah mulianya. Dia dengan sedih menyindir, "Jangan letakkan seperti ini di hadapanku." Ada sedikit pesona dalam temperamen mulianya. Namun, ekspresi sedikit menjadi lebih bahagia. Dia tahu dia akan bertemu dengannya pada akhirnya karena dia berada di roh surga dan senang bertemu dengan seorang kenalan di negeri asing. Kelompok Ruyan merasa heran setelah mendengarkan percakapan ini. Mereka tidak mengira Li Qiye akan memiliki seorang master, seorang gadis cantik yang masih muda. Namun dilihat dari sikap mereka, hubungan mereka cukup aneh. Sang guru tidak bertindak seperti seorang guru, begitu pula muridnya. Keduanya sangat berbeda satu sama lain. Dia sambil tersenyum bertanya, "Saya akan melihat Bonesea, apakah Anda ikut dengan saya atau tidak?" Su Yonghuang menenangkan, "Tidak, saya baru saja di sana. Saya berangkat ke benua Godald untuk menemukan gerbang kematian karena saya menerima beberapa petunjuk tentangnya." Dia bertanya, "Petunjuk apa?" Yonghuang tidak menyembunyikan apapun dari Li Qiye, "Nenek-nenek moyang meninggalkan beberapa barang dan kebetulan saya ditemukan. Akan lebih baik jika aku bisa menemukan harta karun yang hilang itu." Oleh karena itu, dia mengeluarkan diagram. Itu dibuat dengan menggabungkan dua gambar yang berbeda. Li Qiye mengambilnya dan berkata, "Kamu memperoleh karya ini dari sekolah Zen kecil?" Dia menjawab, "Ya, saya mengikuti petunjuknya, jadi saya ingin pergi ke gerbang kematian. Dari sedikit yang kudengar, gerbangnya mungkin masih ada." Li Qiye memperhatikan gambar itu dengan baik dan tenang, pria yang luar biasa, Kaisar Abadi Busi. Dia memang menyembunyikannya saat itu. Apakah ada izin dengan Kaisar Abadi Busi? Dia sedikit terkejut meski bingung. Dia memandangnya dan bertanya, "Jangan bilang kamu tidak tahu apa yang dicatat gambar ini." Dia menjawab, "Saya hanya tahu bahwa ini adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh leluhur. Setelah tiba di sini, saya mengetahui bahwa ada kedamaian dengan gerbang kematian." Setelah memperhatikan gambar itu dengan cermat, Li Qiye mengungkapkan, "Saya sebenarnya tidak tahu kemana nenek moyang Anda pergi saat itu, tapi karena dia mendapatkan ini, saya tahu bertahan apa yang ingin dia lakukan. Oleh karena itu, dia menggambar lingkaran di peta, jika kamu tidak dapat menemukan harta karun di gerbang kematian, pergilah ke tempat ini." Karena dia datang setengah dari petanya, saya yakin dia tahu tentang masalah ini. Dia jelas tidak datang hanya untuk wanita itu. Saya tidak yakin tentang ini, di mana tempat ini. Dia menampilkan senyuman yang indah dan mengambil peta untuk melihat tempat yang dilingkari Li Qiye. "Lokasi yang sangat berbahaya." Li Qiye menjawab dengan serius, "Jika kamu tidak dapat menemukan apapun di gerbang kematian, maka kamu dapat melihatnya."
Namun, jangan terburu-buru masuk, tunggu aku menyusul dulu. Saya akan. Dia menghafal kata-katanya dan menganggukkan kepalanya sebelum menyimpan diagram itu. Saat aku selesai menangani beberapa masalah di sini, aku akan menemuimu di Godal. Li Qiye menyadari bahwa dia sangat ingin menemukan harta karun yang hilang dari leluhurnya dan tidak berusaha menghentikannya. Datang cepat. Dia meliriknya sebelum melirik Ruyan dan Jianxi, hentikan perselingkuhanmu juga. Li Qiye tertawa dan melepaskan tulangnya agar bisa melayang lagi. Bangsawan muda, apakah dia benar-benar tuanmu? Ruyan tersenyum menawan sambil memperhatikan sosok Yong Huang yang akan pergi. Li Qiye terus tersenyum tanpa menjawab pertanyaan ini. Tentu saja, kelompok tersebut menyadari ada sesuatu yang aneh dengan hubungan mereka, tidak seorang pun akan percaya bahwa mereka adalah guru dan murid. Jangan bilang kamu punya sesuatu yang terjadi dengan tuanmu. Aku mencium sedikit familiar dari kata-katanya tadi. Ruyan terkekeh dengan matanya yang indah dan berbinar. Hati seseorang akan gatal setelah melihat penampilan yang lucu. Dia dengan gembira melanjutkan, jadi, Anda adalah seseorang yang menyukai permainan seperti ini antara guru dan murid. Li Qiye tidak menjelaskan atau membantah godaan semacam ini dan terus mendorong Bonesip ke depan. Bonesea sangat luas, tapi tidak ada yang tahu ukuran pastinya. Saat ini, mereka sudah berlayar melewati area yang luas, tapi itu hanya bisa dianggap sebagai pintu masuk. Dia berteriak, duduklah dengan tenang, kita akan memasuki Bonesea yang sebenarnya, sebaiknya kau ambil sesuatu, kalau kau tidak akan terjatuh, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu saat itu. Kelompok itu dengan cepat menstabilkan tubuh mereka. Xiong Qianbei mengambil langkah lebih jauh dengan mengikat dirinya ke kapal menggunakan tali. Ledakan, ombaknya tiba-tiba naik dengan pembohong seolah-olah dipengaruhi oleh kekuatan yang dahsyat. Pemandangan yang luar biasa muncul di hadapan semua orang. Airnya mengalir deras, tetapi airnya langsung menuju ke langit, bukan ke daerah yang airnya lebih sedikit. Ia terus melaju lurus menuju langit tanpa batas seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang sangat kuat, tidak banyak yang bisa mengamati pemandangan aneh ini karena kemungkinan besar hanya terjadi di Bonesea. Seluruh kapal bergoyang kacau di atas udara dan tampak diambang terbalik. Li Qiye mengemudikan kapal dan berteriak pada kelompok itu, tunggu. Udara membawa momentum yang tak terbayangkan, sehingga Li Qiye mulai kehilangan kendali. Dia hanya bisa membiarkan kapal mengikuti arus hingga ke angkasa. Gemuruh, kapal itu bergetar hebat, yang membuat penumpangnya kecewa, kapal itu terasa seperti akan pecah kapan saja. Kelompok itu cukup kuat untuk menstabilkan tubuh mereka, tetapi mereka masih tertekan karena guncangan arus yang gila-gilaan. Jika Li Qiye tidak mengingatkan mereka sebelumnya, mereka akan berada dalam kondisi yang melingkari saat ini. Xiong Qianbei paling menderita meski telah mengikat dirinya di kapal. Dia kehilangan arah dan terlatih-tatih di tempat. Rupanya ini adalah akhir dunia, langit dan bumi akan hancur bersama roh surga itu sendiri. Segalanya menjadi gelap dan hampir menghilang. Selain ledakan yang menggelegar, tidak ada hal lain yang terlihat. Situasi ini berlangsung lama. Akhirnya, pemerintahan dan guncangan terhenti. Segalanya menjadi sunyi sekali lagi. Saat ini, kelompok tersebut menemukan bahwa mereka tidak berbobot. Bahkan mengkhawatirkan kuat seperti Merea tidak bisa mengendalikan diri dalam keadaan ini dan hanya bisa membiarkan tubuh mereka melayang di udara. Li Qiye berbicara sambil tersenyum pada kelompok yang kebingungan itu, pegang sesuatu di sekitarmu. Jika Anda terbang keluar dari kapal, maka itulah akhirnya. Kamu akan menghilang dari dunia ini. Dia memimpin jalan keluar kapal menuju geladak sambil memegang lambung kapal. Li Qiye duduk dengan kedua tangan di geladak untuk menstabilkan tubuhnya sambil berbicara, ini adalah tontonan yang langka. Kalian semua, datang dan lihatlah. Mungkin Anda akan mendapatkan sesuatu dari ini. Kelompok itu meniru metode Li Qiye untuk datang ke geladak. Mereka mengencangkan sabuk pengaman agar tidak terapung keluar dari kapal. Qianbei mengandalkan talinya lagi. Dia tidak memikirkan orang lain, jadi hidupnya akan berakhir jika dia melakukan satu kesalahan saja. Saat ini, kelompok itu sedang duduk di geladak bersama Li Qiye untuk menyaksikan pemandangan luar. Itu terjadi secara luas dengan kegelapan sebagai pusatnya. Ke depan, mereka sepertinya menuju ke langit. Area ini terlalu kosong, tidak ada akhir yang terlihat, membuat tempat ini tampak seolah-olah luasnya tak terbayangkan.
Sama seperti kapal Li Qiye, semua kapal lainnya juga kehilangan beratnya. Dalam keadaan khusus ini, semuanya melayang ke atas dengan busur di atasnya. Beberapa pembudidaya di kapal tertentu gagal menstabilkan tubuhnya dan keluar dari kapal. Mereka tampak seperti meteor yang melonjak di seluruh area sebelum menghilang ke dalam hamparan gelap. Yang lain bergidik setelah mendengar tangisan tersebut. Mereka secara tidak sadar memegang kapal lebih erat lagi agar tidak terjatuh. Ada apa di bawah sana? Qianbei menunduk dan melihat kegelapan yang menyeramkan. Dia juga meraih dek karena dia merasa talinya saja tidak cukup aman. Zona mati, Li Qiye menjawab ke belakang, bersiaplah, keajaiban akan segera terjadi. Terserah pada keberuntungan Anda sendiri apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu atau tidak. Oleh karena itu, berbagai lampu warna-warni dalam berbagai bentuk bersinar di langit. Mereka tampak seperti permata yang diukir di angkasa itu sendiri. Kapal-kapal terus melayang ke atas. Akhirnya, mereka berhasil mencapai akhir. Banyak orang yang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dengan keserakahan di mata mereka. Harta karun melayang di mana-mana. Jumlah yang tampaknya tak ada habisnya dikecewakan ini. Kelompok Ruyan juga terguncang. Mereka berasal dari garis keturunan kekuasaan dan tidak satu pun yang memiliki harta karun, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak harta karun yang melayang di mimpi seperti ini. Ada bermacam-macam, tidak terbatas pada senjata dan permata saja. Beberapa di antaranya tidak dapat dijelaskan. Tidak jauh dari kapal Li Qiye terdapat sebuah istana besar yang terbuat dari emas. Itu menyala dalam nyala api seolah-olah itu adalah istana Dewa Matahari. Gerbangnya tertutup rapat, jadi siapa yang tahu harta apa yang ada di baliknya. Apa itu di sana? Jianxi menunjuk ke sebuah tontonan di pantai. Ada gunung berapi aktif di titik ini, meletusnya magma yang menggelegak. Namun magma ini sebenarnya adalah cairan emas. Kadang-kadang, gunung berapi itu mencari harta karun alih-alih magma yang menghanguskan. Terdiri dari segel, permata cerah, cakram, dan wadah misterius. Namun, setelah menyembur ke atas, mereka akan jatuh kembali ke dalam kawah gunung berapi. Para ahli lainnya juga memperhatikan gunung berapi ini. Seseorang mulai meneteskan air liur dan harus menjilat bibir. Jika Anda mendapatkan gunung berapi ini, Anda dapat memberi makan seluruh kekuatan besar. Li Qiye sambil tersenyum melihat ke arah gunung berapi ini. Di masa lalu, ada seekor binatang dewa yang memberikan harta karun dari seluruh dunia. Semakin banyak detailannya, semakin kuat jadinya. Jianxi segera bertanya, gunung berapi ini adalah binatang dewa. Li Qiye dengan lembut menenangkan, tidak. Bahkan tulang-tulang binatang ini sudah tidak ada lagi. Bagian yang paling berharga dari perutnya adalah perutnya. Meski sudah mati tanpa sisa, terlalu berharga dan bisa disimpan. Itu karena semua harta karun disimpan di sana. Jianxi mengerti apa yang terjadi. Perut raksasa berbentuk gunung berapi ini berisi banyak harta karun. Bonesip terus berlanjut. Setelah beberapa saat, sebuah harta karun melayang oleh kelompok Li Qiye. Itu adalah peti kayu yang mengeluarkan suara getaran aneh, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya yang sesekali bergetar. Ruyan mendengar burung Phoenix menangis dari dadanya dan bertanya, apakah ada sesuatu yang hidup di sana? Seekor burung Phoenix, mungkin. Bagaimana bisa? Harta di dalamnya tidak penting, peti itu sendiri adalah bagian yang penting. Nyanyian burung Phoenix yang Anda dengar dan mengapa bergetar tidak ada ringkasan dengan harta karun di dalamnya. Itu adalah peti kayu itu sendiri. Li Qiye menenangkan. Ruyan bertanya, harta karun apa itu? Dia melihat sekilas sebelum menjawab, ini bukan harta karun, hanya peti berharga yang terbuat dari kayu menakjubkan. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno, jika seseorang menggunakan kayu Phoenix abadi untuk membuat peti, itu bisa mengubah benda busuk menjadi benda magis, burung pegar biasa menjadi burung Phoenix. Seekor burung pegar menjadi burung Phoenix. Benar-benar, mata Daois Puresun berbinar. Li Qiye menjawab, siapa yang tahu? Saya belum mencoba. Jika Anda bisa mendapatkannya, maka Anda bisa mencobanya. Sang Tao segera memanggil dan dengan cepat memanggil harta karun. Itu adalah tali panjang yang mengarah ke dada dengan kecepatan kilat untuk menariknya kembali. Namun, ketika hampir melingkari dada, ia gagal melakukan kontak. Tali itu jatuh ke hamparan gelap. Menarik. Sang Taoisme menjadi serius.
Dia mengulurkan satu tangannya yang bersinar keemasan, itu diberdayakan oleh immortal fisik miliknya. Suara patah tulang langsung terdengar saat hampir menyentuh dada. Dia terkejut dan menarik tangannya dengan kecepatan tercepatnya. Dia melihat lengannya berlumuran darah dan patah total, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Gadis-gadis itu menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Bahkan di bawah kekuatan fisik berlian, lengannya masih hancur. Faktanya, para penggarap lainnya melihat beberapa harta karun melayang dan menjadi kaku seperti sang Daois. Mereka dengan cepat mengambil tindakan, sehingga menimbulkan teriakan. Semua orang yang mencoba mengambil barang itu gagal. Kasus-kasus yang baik berakhir dengan luka yang parah, sedangkan kasus-kasus yang lebih buruk berakhir dengan kematian. Beberapa dari mereka masih belum menyerah. Mereka mengikat tubuh mereka ke kapal dengan tali dan terbang keluar untuk mendapatkan sejumlah harta karun. Ah, lebih banyak suara bergema di dalamnya. Para pembudidaya ini dan kapalnya jatuh ke dalam kegelapan bersama semua penumpang lainnya. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan mengatakan kepada kelompoknya, harta karun di sini tidak dapat diperoleh dengan paksa. Saat ini, Ruyan menunjuk ke pedang perunggu di pertarungan, lihat pedang itu. Sepertinya ada di punggungmu. Sang Taoisme menoleh dan menemukan sebilah pedang melayang di sudut yang jauh. Benda itu tampak tetap seperti yang dibawanya. Satu-satunya perbedaannya adalah pedangnya terlihat jauh lebih tua sementara pedang yang melayang masih memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia tanpa sadar menyentuh pedang kemurnian kuno miliknya dan bertanya-tanya apakah itu pedang yang sama. Ruyan terkekeh dan berkomentar, jangan bilang pedangmu dari Pulau Roh Kuno diambil dari tempat ini oleh leluhurmu, Kaisar Abadi Gucun. Aku tidak tahu. Sang Taoisme tersenyum kecut. Dia tidak akan pernah percaya bahwa ada pedang yang mirip dengan miliknya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Pedangmu cukup bagus. Tentu saja, yang di sana juga tidak buruk. Li Qiye memperlihatkan pedang itu dan tersenyum padanya. Pada titik ini, Sang Daois merasa ragu tentang asal-usul pedang. Meskipun dikatakan sebagai harta karun leluhurnya yang sebenarnya, mereka sebagai generasi muda tidak tahu apakah itu diciptakan olehnya atau berasal dari tempat lain. Xiong Qianbei tiba-tiba berteriak dan menunjuk jauh ke depan, bagaimana dengan itu? Kelompok itu berbalik dan melihat dunia paling gelap yang pernah mereka lihat. Rupanya itu adalah lubang hitam mengerikan yang mampu mengeluarkan semua cahaya, tidak ada cahaya pun yang bisa lepas dari rahangnya. Sebenarnya ada tengkorak di lubang hitam ini. Itu mempengaruhi karena warnanya benar-benar hitam seperti tinta dan sepertinya menyatu dengan lubang hitam itu sendiri. Tanpa melihat lebih dekat, seseorang tidak akan bisa melihat tengkoraknya sama sekali. Penonton akan dibuat bingung dengan pemandangan ini karena tidak mengetahui apakah tengkoraklah yang melahirkan lubang hitam atau sebaliknya. Mungkin tengkoraknya yang menyerap semua cahaya. Orang-orang tidak dapat membedakan penyebab mendasar dari fenomena ini. Itu sangat aneh, dan dilihat dari bentuknya, itu pasti bukan tengkorak manusia. Itu terlalu aneh untuk dijelaskan. Singkatnya, kecanggungan khususnya tidak selaras dengan persepsi umum tentang tengkorak. Oleh karena itu, secara tidak langsung para penonton menjadi tidak nyaman, seolah-olah rongga mata sedang mengintip ke dalam kegelapan batin mereka. Saat seseorang menatap lubang hitam ini lebih lama, mereka akhirnya akan melihat tengkoraknya meskipun tengkoraknya menyatu dengan sangat baik. Kelompok Ruyan mengira itu aneh. Mereka merasakan sensasi mengerikan yang sama seperti yang lainnya ketika mereka disadarkan akan kegelapan yang bersemayam di dalam hati mereka. Mereka tidak punya pilihan selain pemandangan mengerikan ini. Sedikit hal yang dapat menakuti karakter tingkat tinggi mereka. Namun, tengkorak ini benar-benar membuat mereka takut dengan cara yang luar biasa. Ini, mata Li Qiye berkilat saat melihat tengkorak ini. Memperbaiki, pedang Dao muncul di tangannya, lalu dia membuangnya. Suatu hal yang luar biasa terjadi. Pedang Dao yang melayang di udara bukannya jatuh, benar-benar bertentangan dengan ekspektasi banyak orang. Banyak yang sudah mencoba sebelumnya. Baik kehidupan maupun harta karun sejati atau bahkan tipe Dao asing semuanya tidak berguna. Mereka dengan cepat hancur setelah meninggalkan kapal. Bahkan ada satu orang yang menjadi sangat rakus dan menggunakan senjata level God King. Bisa dibayangkan konsekuensinya, yang membuat pemiliknya kecewa, senjatanya jatuh ke dalam kegelapan. Berdengung, Li Qiye memancarkan cahaya yang menyilaukan seolah-olah ada lapisan kristal yang membungkus tubuhnya.
Dia tiba-tiba melompat keluar dari tulangnya. Anggota kelompok yang lain terkejut, hati-hati. Kedua, gadis itu menjadi cetak dengan hati tergantung pada seutas benang. Setelah melihat ini, para penggarap lainnya berkemah, apakah dia gila? Semua orang tahu bahwa meninggalkan kapal akan mengakibatkan mereka jatuh ke dalam kegelapan tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Namun, hal semacam itu tidak terjadi. Tubuh cemerlang Li Qiye melompat ke atas pedang Dao. Berdengung, pedang itu menyala dan jalur pedang sehitam tinta terbentang di bawah kaki, menuju ke tengkorak. Pedang Dao ini membuat orang lain merasa sedikit aneh. Hanya keahlian yang benar-benar kuat yang dapat mendeteksi anomali ini. Kekuatan ruang ini sepertinya ditekan. Semua kembali ke asal di bawah kehadiran pedang ini, tidak ada kekuatan lain yang dapat menggunakan pengaruhnya. Teknik, hukum, dan aturan kembali ke keadaan primordial sementara pengaruhnya tidak lagi ada. Pada saat yang sama, tubuh Li Qiye yang berkedip dapat menghindari semua kekuatan yang datang dari ruang ini. Penindasan dan kutukan tidak bisa mempengaruhinya. Pedang apa itu? Hanya orang-orang yang bersekongkol kelompok Ruyan yang tahu bahwa jalan yang dibuat oleh Dao taktik ini luar biasa. Bahkan yang terkuat pun hanya bisa melukiskan sebagai persiapan untuk dipenggal oleh pedang ini. Perlawanan itu sia-sia, bila kemurnian kuno di punggung sang penganut Taoisme adalah ciptaan tertinggi. Namun, saat dia melihat jalur Dao yang diciptakan oleh pedang ini, dia menjadi sangat tergerak. Intuisinya memahami bahwa pedang itu benar-benar inferior. Ini sangat jahat, bagaimana ini bisa terjadi? Seorang teladan tua sedang menonton tontonan ini dengan takjub, bahkan jika pedang bisa membawa ke ruang ini, bagaimana dia bisa menahan tekanannya? Bahkan tangan God King akan berubah menjadi kabut berdarah jika mereka mencapai bagian luar kapal, tapi dia baik-baik saja. Paragon ini telah berkunjung ke Bonesea lebih dari sekali. Dia memahami kekuatan yang diraihnya dengan sangat baik. Begitu tubuh seseorang terkena, dagingnya akan hancur seketika. Tapi sekarang, Li Qiye tidak hanya terjatuh, dia juga tidak terluka. Orang-orang tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri yang sedang menatap pemandangan setan ini. Roh menawan merangkumi, gengkas itu terlalu aneh. Tak heran kenapa dia berani menantang Meng Zentian. Mungkin dia satu-satunya di generasi ini yang bisa bersaing dengan Zentian demi kehendak surga. Saya pernah mendengar tentang hukum prestasi ini sebelumnya. Daois Puresun cukup berpengetahuan karena berasal dari 4 cabang. Ketika dia melihat tubuh Li Qiye memancarkan cahaya kristal, dia berkomentar, dalam legenda, Kaisar Abadi Jing Yu dari dunia pengobatan batu menciptakan hukum rahasia kehendak surga tertentu. Hal ini dapat menghindari segala kekuatan dan bentuk pelanggaran. Ini disebut fisik kristal kehendak surga, dipuji sebagai satu-satunya teknik di dunia ini yang sebanding dengan fisik berlian yang tidak dapat dihancurkan. Fisik kristalnya, ya, kedua gadis itu terkejut. Meskipun mereka belum pernah melihatnya, mereka pernah mendengarnya. Saat ini, Li Qiye sudah dekat dengan lubang hitam. Dia meraih tengkorak itu, tapi tengkorak itu tetap kokoh seperti batu, dia tidak bisa mengejutkan atau memindahkannya sedikit pun. Bertahun-tahun telah berlalu, kekuatan di tempat aneh ini tidak hanya tidak melemahkan, tapi malah menjadi semakin kuat. Sepertinya era yang menakutkan akan segera datang ke surga roh. Oleh karena itu, dia tertawa dan mengeluarkan sebutir telur besar, yang merupakan tempat dia menemukan air bintang segudang. Bang, 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 semburan poni yang ganas menggema. Li Qiye menggunakan telur itu untuk membanting lubang hitam tanpa ampun. Kecepatannya menjadi semakin cepat seperti badai yang tiada henti. Bang, 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 seluruh terkejut saat menghadapi serangannya. Tampaknya serangannya tidak hanya menghancurkan lubang hitam, tetapi juga menyerang seluruh ruang. Si bodoh gila itu akan menghancurkan seluruh ruangan ini jika dia terus melakukan ini. Semua orang memucat karena ketakutan ketika struktur ruang menjadi terdistorsi. Kapal-kapal itu berguncang seolah-olah terjebak dalam badai di laut. Bang, di bawah hantaman pembohong, sepertinya ada sesuatu yang terlepas. Banyak orang mendengar bunyi klik seolah-olah ada benda yang lepas. Semua orang tahu bahwa harta karun di sini sepertinya terukir di ruang angkasa itu sendiri. Tanpa adanya takdir, seseorang tidak akan bisa memperolehnya, betapapun kuatnya mereka. Namun, tengkoraknya mengendur, membuat Li Qiye terhibur, aku tahu kamu tidak sekeras batuku. Oleh karena itu,
dia menyingkirkan myriad Star Egg. Dia kemudian meraih dan mengeluarkan tengkorak itu dari lubang hitam dengan mudah. Lubang hitam menghilang setelahnya, tetapi kabut hitam terus mengelilingi tengkorak gelap itu. Setelah mengambil tengkorak itu, dia tidak berani berlama-lama lagi dan segera berjalan di jalur pedang kembali ke kapal dengan tergesa-gesa. Dia menghela nafas lega dan membubarkan tubuh kristalnya begitu dia mencapai geladak. Sangat mendominasi, dia dengan paksa merebut kekayaan itu. Semua ahli di kapal lain tercengang. Bahkan seorang God King tidak bisa melakukan hal seperti ini di Bonesea. Mungkin Kaisar Abadi bisa. Seorang teladan tua segera berkata, Li Qiye ini sangat ganas sampai tingkat mana dia mampu melakukan sesuatu seperti ini. Banyak yang kehilangan kata-kata. Di tempat ini, bahkan para God King pun akan melangkah dengan hati-hati tanpa mengambil risiko apapun agar mereka tidak mati. Mengenai peningkatan kekayaan secara paksa, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Tapi hari ini, seorang junior seperti Li Qiye telah melakukan hal itu. Ini sangat mendominasi dan tidak terduga. Ketika dia kembali, kelompok itu akhirnya merasa lega. Gadis kedua itu merasa sangat gelisah setelah Li Qiye meninggalkan kapal. Dengan adanya fisik kristal kehendak surga, bahkan fisik berlian yang tidak dapat dihancurkan tidak ada artinya jika dibandingkan. Sang penganut Taoisme melihat Li Qiye menyebarkan sinarnya dan tersenyum kecut. Li Qiye balas tersenyum, kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Dalam arti tertentu, fisik kristal lebih merupakan tipuan sedangkan fisik berlian adalah kekuatan fisik sejati. Yang terakhir ini bersifat abadi. Selama Anda masih hidup, fisik Anda akan terus ada. Ini akan melindungi Anda seumur hidup sementara tubuh kristal memiliki batas waktu. Pada awalnya, fisik kristal memang patut ditiru karena memiliki kelebihan yang besar karena dapat menghindari banyak musuh yang kuat. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan fisik berlian pada saat penyelesaian akhir. Dia melanjutkan, bahkan seorang kaisar abadi tidak dapat membunuh fisik berlian yang telah selesai dibangun. Pada saat itu, menurut Anda mana yang lebih baik? Sang Taoisme menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, Saudara Li, bimbinganmu tepat sasaran. Li Qiye menunjukkan senyuman dan menambahkan, dengan bakat dan kekuatanmu, setelah kamu mencapai penyelesaian yang sempurna, kamu akan menjadi kaisar penyerang sejati yang mampu melawan seorang kaisar tanpa rasa takut. Bahkan jika kamu kalah, kaisar akan merasa sangat sulit membunuhmu. Seorang kaisar biasa bahkan mungkin tidak mampu melakukan hal itu. Apakah kamu masih iri dengan fisik kristalnya? Sang Tao tidak menyombongkan diri setelah mendengar pujian seperti itu dan dia juga tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan. Sebaliknya, dia dengan senang hati mendengarkan dengan penuh fokus. Qiang Bei menatap Daois itu dengan takjub sambil mendengarkan. Ini adalah eksistensi yang tidak akan bisa dibunuh bahkan oleh kaisar abadi di masa depan, sungguh pencapaian yang luar biasa. Ruyan terkekeh dan bertanya, bangsawan muda, bagaimana kamu mendapatkan tubuh kristal? Jangan bilang kamu mencurinya. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya, itu hanya sebuah kristal fisik, tidak perlu mencurinya. Saya dengan santai di jalan. Tentu saja orang-orang ini tidak mempercayainya. Bagaimana seseorang bisa secara acak menemukan hukum rahasia kehendak surga? Sang Taoisme membalas dengan bercanda, Saudara Li, saya akan menukar pedang kemurnian kunoku dengan pedangmu, bagaimana dengan itu? Untuk pedang daoku, Li Qiye menatap sang Daois dan tertawa, kau tidak perlu berdagang, cukup bersumpah setia seumur hidupmu padaku dan aku akan memberikan pedang dao itu padamu. Gadis-gadis itu menjadi ternganga setelah mendengar ini. Mereka dapat mengatakan bahwa pedang dao ini jelas lebih unggul dari pedang kemurnian kuno. Ingat, pedang ini adalah senjata takdir sejati Kaisar Abadi Guchun, dan dia adalah Kaisar Abadi pertama. Dengan demikian, seseorang dapat membayangkan betapa menakutkan dan tak terduganya pedang dao itu. Pedang seperti itu akan dipuja sebagai harta karun yang akan diwariskan dari generasi ke generasi dalam garis keturunan-keturunan. Jadi ketika Li Qiye setuju untuk memberikan pedang itu kepada sang Daois, siapa yang akan mempercayai hal seperti itu? Sang Tao sendiri tercengang. Dia secara alami tahu betapa berharganya pedang dao. Apakah aku terlihat bercanda? Li Qiye tersenyum dan kembali, bersumpahlah dengan nasibmu yang sebenarnya sekarang dan pedang ini akan menjadi milikmu. Sebelumnya, sang Daois hanya main-main,
dia tidak mengira Li Qiye benar-benar setuju. Bangsawan muda, ini keterlaluan. Ruyan terkekeh. Li Qiye menjawab, harta karun mudah didapat, tidak seperti seorang jenderal. Jika saya kekurangan harta, saya selalu bisa pergi dan mencari. Seorang jenderal yang mampu melawan Kaisar Abadi, di mana saya bisa menemukan satu di antara 9 surga. Dan seseorang yang tidak bisa dibunuh oleh seorang kaisar bahkan lebih berharga. Dia menambahkan mata dan sambil bercanda berkata, jadi jika kami bersaudara bekerja untukmu, maukah kamu memberi kami harta seperti pedang Dao juga? Li Qiye menjentikkan hidungnya sambil nengir, pemikiran yang bagus. Bukan aku yang meminta kalian berdua, tapi sekolah kalian yang menginginkan aku. Mengapa saya harus berkomitmen pada kesepakatan yang begitu buruk? Kamu tidak bermaksud adil. Dia dengan genit merengut sambil meliriknya dengan menggoda. Postur tubuhnya bahkan bisa menyebabkan tulang menjadi lemah. Li Qiye hanya tersenyum saat melihat postur erotisnya. Jianxi semakin penasaran dengan tengkorak yang dia dapatkan sebelumnya. Bangsawan muda, tengkorak apa itu? Li Qiye mengeluarkannya dan menjawab, kalau begitu perhatikan baik-baik, kamu mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi untuk melihat sesuatu yang menakjubkan ini di masa depan. Tengkorak aneh di depannya ini memiliki energi hitam yang melayang di sekitarnya. Meskipun tidak memancarkan aura menakutkan atau mencoba mencuri jiwa, orang lain tetap tidak mau melihatnya karena menimbulkan ketakutan. Ada sensasi ada sesuatu yang menyentuh bagian tergelap jiwa mereka. Karena kelompok ini terdiri dari para ahli tingkat atas, bakat dan hati Dao mereka cukup hebat dan hampir tidak ada saingan di kalangan generasi muda, namun tengkorak ini masih mampu mempengaruhi mereka. Ini menunjukkan sifat mengerikannya. Kelompok tersebut berjuang untuk menstabilkan pikiran mereka agar dapat melihat lebih dekat. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun darinya. Apa rahasia tengkorak ini? Sang Taoisme juga gagal menemukan sesuatu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, kamu tidak akan bisa melihat misterinya sekarang. Lokasi dan waktunya tidak tepat. Terlebih lagi, item ini sendiri belum lengkap. Jianxi bertanya, apakah ini benar-benar berharga? Gunung berapi raksasa yang mengumpulkan harta karun dan pedang yang identik dengan pedang kemurnian kuno diabaikan oleh Li Qiye. Dia hanya menatap sekilas mereka, namun dia mencoba mengambil tengkorak ini berapapun biayanya dengan secara paksa merampas kekayaan yang tidak diperuntukkannya. Sangat berharga bagi sebagian orang. Dia dengan lembut menggerakkan tengkorak itu, sudah lama hilang. Kaisar dan dewa juga sedang mencarinya. Siapa sangka dia yang terdampar di tempat ini. Dia menghela nafas pelan pada saat ini. Beberapa orang telah mencari di langit dan bumi serta berbagai alam, semuanya sia-sia. Bahkan ia kaget juga melihatnya di Bonesea karena ia merupakan salah satu pencari yang gagal di masa lalu. Dia tertawa kecil dan menyimpannya. Suatu hari nanti, tengkorak ini akan sangat berguna baginya. Qianbei yang ketakutan akhirnya bertanya sambil menelan ludahnya, saya pikir harta karun di sini dimaksudkan untuk orang-orang yang ditakdirkan. Itu tergantung orangnya saja. Bagi banyak orang, hal ini memang bergantung pada kekayaan mereka sendiri. Namun, bagi Kaisar Abadi dan saya sendiri, selama kami menginginkannya, tidak ada yang tidak dapat diperoleh. Li Qiye tersenyum tipis. Kalimat ini diucapkan dengan cara yang sangat hambar, namun mempunyai pengaruh yang luar biasa. Berapa banyak orang di dunia ini yang berani membandingkan dirinya dengan Kaisar Abadi? Namun, kelompok tersebut tidak menemukan masalah dengan pernyataan ini. Li Qiye baru saja menunjukkan kemampuannya. Qianbei bertanya lagi, keberuntungan apa yang diperlukan untuk mendapatkan harta karun ini? Li Qiye balas tersenyum padanya, tidak ada yang bisa memastikannya. Jika beruntung, Anda bisa memungut harta karun sambil berjalan-jalan santai. Namun jika sial, Anda bisa tersedak karena menelan air liur Anda sendiri. Lihat, keberuntunganmu akan datang sekarang. Dia menunjuk ke depan setelah mengatakan ini. Pada saat ini, harta karun terlihat mengambang di mana-mana di ruang ini sementara tulang-tulangnya hanyut. Namun, tidak ada yang bisa mengambilnya bahkan jika harta karun itu melayang di sekitarnya. Rupanya setiap harta karun memiliki rang di sini, mereka benar-benar terhubung, tidak ada cara untuk menjatuhkan mereka sama sekali. Tiba-tiba, lonceng emas muncul tidak jauh dari kapal tertentu. Itu melayang di atas kepala seorang pemuda dan terus-menerus berbunyi klik. Selanjutnya,
Bel dibunyikan sebelum mengeluarkan suara retakan, lalu jatuh ke tangan pemuda tersebut. Setiap orang telah mencoba berbagai metode tetapi tidak berhasil. Tapi sekarang, harta karun tiba-tiba jatuh ke arah seseorang. Ini bahkan lebih keterlaluan daripada kue yang jatuh dari langit. Dapat dipahami bahwa pemuda itu terkejut ketika bel jatuh ke tangannya. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri karena dia bukan seorang jenius atau apapun. Mengapa bel yang tak terduga ini memilihnya? Seorang senior tua berkata, berhentilah terlihat konyol, Anda cukup beruntung telah mendapatkan kesempatan ini. Ini juga merupakan pengingatnya untuk menyimpan hartanya untuk menghindari pandangan serakah orang lain. Pemuda itu kembali sadar. Dia menjadi sangat bersemangat karena ini di luar mimpi terliarnya. Dia telah memikirkan keberuntungan besar, jadi dia sibuk meletakkan belnya. Banyak yang iri melihat pemuda biasa mendapatkan kekayaan dan harta karun ini. Setelah melihat kejadian yang terjadi, banyak pembudidaya juga mulai menantikan harta karun yang melayang naik turun. Semua orang ingin beruntung dan harta karun jatuh ke pangkuan mereka. Tentu saja, sedikit yang benar-benar beruntung. Di luar pemuda sebelumnya, dua petani lainnya memperoleh kekayaan, harta secara otomatis jatuh ke tangan mereka. Ruyan memperhatikan sesuatu dan bertanya, apakah ini harta karun yang dipilih? Dari sudut pandang tertentu, memang demikian. Li Qiye tersenyum, beberapa karma dan takdir telah ditetapkan sejak lama. Xiong Qianbei hanya bisa menonton dan menghela nafas dengan sedih, ini bukan giliranku untuk memiliki kekayaan sebesar itu. Dia mengenal dirinya dengan cukup baik. Di kapal ini, dalam hal bakat, prestasi, kekuatan, hati Dao, semua orang lebih unggul. Tak perlu disebutkan lagi Li Qiye dan Peri, bahkan tiga orang lainnya adalah jenius yang luar biasa. Jika mereka tidak dapat memperoleh apapun, bagaimana mungkin pasangannya? Keberuntungan dan takdir tidak selalu ada dengan bakat. Li Qiye menggelengkan kepalanya, jika itu takdir, maka itulah takdir. Ketika giliran Anda tiba, meskipun Anda hanyalah seonggok kotoran anjing, itu tetaplah giliran Anda. Tetapi jika tidak, bahkan jika Anda adalah orang yang paling jenius, jangan pernah curiga. Kapal terus melayang saat dia berbicara. Tak jauh dari tempat mereka berada, terlihat sekelompok 8 mata. Matanya besar seperti mata banteng. 8 mata itu mengeluarkan suara aneh sebelum melayang ke arah kelompok itu. Li Qiye berhenti berbicara dan menatap matanya sebelum tersenyum, lihat, seseorang beruntung. Menunggu untuk itu, kedelapan mata itu mengelilingi kapal seolah-olah mereka sedang memeriksa kelompok itu. Kedelapannya berkedip pada saat bersamaan dan jatuh ke tangan Xiong Qianbei. Orang tua itu tercengang dan tidak bisa berpikir jernih. Dia tidak berharap mendapatkan kekayaan ini ketika yang lain jauh lebih baik. Dia berpikir jika bukan Li Qiye, yang akan melakukannya adalah sang Daois atau orang lain. Tapi saat ini, 8 mata memilihnya. Dia bahkan tidak pernah memimpikannya hal seperti itu. Apakah ini benar-benar terjadi? Jika ini mimpi, dia tidak mau bangun. Dia masih tidak percaya. Hal ini terlalu nyata dan di luar zona nyamannya. Beritahu kami, saya ingin menjadi tumpukan kotoran anjing untuk mendapatkan kekayaan juga. Sang Taoisme tertawa sebagai tanggapan. Qianbei akhirnya mencubit pahanya dan rasa sakit yang menusuk datang. Dia akhirnya percaya bahwa ini bukan mimpi. Wah, dia memeluk 8 matanya sambil terkikik gembira, Taois Puresun, kamu tidak perlu repot dengan karakter kecil seperti saya. Barang-barang ini tidak akan bisa dilihat olehmu. Sang Taoisme tersenyum. Dia tidak terlalu iri pada orang itu hanya lelucon sederhana. Qianbei menjadi tenang dan membungkuk ke arah kelompok itu, terima kasih, bangsawan muda dan kepala sekolah. Tanpa bantuan Anda, orang tua ini tidak akan pernah bisa mendapatkan kekayaan ini. Dia datang kali ini hanya dengan tujuan untuk memperluas wawasannya, dia bahkan tidak pernah berani berpikir untuk mendapatkan apapun. Tapi sekarang, kenyataannya dia benar-benar mendapatkan sesuatu. Dia memahami dan merasa berterima kasih kepada Li Qiye yang telah mewujudkan hal ini dengan mengajaknya ikut serta. Li Qiye menerima isyaratnya dan melihat ke 8 mata di tangan Qianbei, apakah kamu tahu asal mula muasal mata ini? Dia menatap ke 8 mata itu. Nya yang gembira saat ini membuat pikirannya kacau, dan dia tidak memahami asal-usul atau kegunaan 8 mata ini. Tolong beri saya pencerahan, bangsawan muda.
Dia membungkuk lagi dan berkata dengan hormat. Li Qiye menjelaskan, pada zaman kuno, ada seekor binatang misterius bernama banteng langit bermata 8, sebagian ular dan sebagian banteng. Ini adalah era dengan binatang buas di mana-mana, tapi banteng jenis ini adalah raja di antara para raja, mereka sangat ganas dan kuat. Mereka memiliki 8 mata, masing-masing dengan kemampuan berbeda. Meskipun satu ini mati di sini, 8 matanya masih selamat. Jadi, Anda bisa membayangkan betapa kuatnya hal itu pada zaman kuno. Dia memandang lelaki tua itu dan melanjutkan, sebagian besar alasan mengapa dia memilih Anda adalah karena keturunan Anda. Meskipun garis keturunan ini sangat tipis pada generasi Anda, namun tetap mengalir melalui Anda. Garis keturunan klan Xiongku. Qianbei terkejut. Dia hanya tahu sedikit tentang nenek moyangnya. Li Qiye dengan menjawab datar, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang leluhur Anda, kembalilah dan lihat catatan leluhur dan silsilah keluarga Anda. Qianbei punya pertanyaan lain, tapi dia tidak berani bertanya saat ini. Banyak pembudidaya di kapal lain yang iri padanya. Sayangnya, keberuntungan selalu jatuh ke tangan orang lain, bukan diri mereka sendiri. Kapal itu terus mengapung dengan harta karun di mana-mana. Ada lebih dari sekedar senjata dan artefak yang ditinggalkan oleh orang-orang di masa lalu. Bagian paling berharga dari tubuh beberapa makhluk terpelihara hingga hari ini. Selama perjalanan ini, lebih banyak orang memperoleh harta seperti Qianbei, namun jumlahnya masih sangat kecil. Akhirnya, Li Qiye berhenti dan melihat ke arah tertidur lalu berkata, kami akan segera tiba, persiapkan mental kalian. Bonesea memiliki banyak hal menakjubkan. Saya bisa membawa semua orang ke sana, tapi terserah Anda untuk mendapatkan harta karun itu. Sang Taoisme menyimpang, hanya berkunjung untuk membuka mata saja sudah cukup untuk tidak menyia-nyiakan seumur hidup. Mengenai harta karunnya, biarlah terserah takdir. 4 cabang gucun miliknya memiliki banyak harta karun. Perbendaharaan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah bisa dipahami oleh orang luar, jadi bagi penganut Taoisme, pengalaman lebih penting daripada harta karun. Ruyan yang selalu ceria dan mempesona diam-diam bertanya pada Li Qiye, bagaimana dengan Winchase Break? Kali ini, dia sangat kecewa tanpa berusaha menggodanya. Faktanya, Jianxi juga menatap dengan mata jernih. Mereka datang dengan penuh harapan karena sebelumnya dia mengatakan bahwa Winchase Break mereka terletak di Bonesea. Mendapatkan harta lainnya tidak menjadi masalah bagi mereka. Mereka hanya ingin menemukan teknik mereka yang hilang karena tidak ada yang lebih penting bagi 3 sekolah Void Imperfection. Li Qiye memandang keduanya dan tersenyum, jika ada kesempatan, saya akan membantu. Bahkan jika itu tidak dimaksudkan, aku akan merebutnya dengan paksa. Ya, kalian berdua telah melayaniku dengan cukup baik akhir-akhir ini, jadi aku tidak bisa menganiaya sekolahmu. Jianxi tersipu karena godaan ini sementara Ruyan tersenyum tanpa rasa malu sama sekali, jika kamu tetap di sekolah kami akan memperlakukanmu seperti dewa yang hidup. Li Qiye menghela nafas dan menenangkannya, dewa yang hidup. Kedengarannya tidak buruk, tapi aku terlahir sebagai orang miskin dan tidak terbiasa dengan gaya hidup mewah. Saya seharusnya tetap berpegang pada cara hidup saya yang miskin. Ruyan mengerutkan kening dan menyorotkannya. Jianxi, sebaliknya, hanya menghela nafas dalam pikirannya. Dia tahu bahwa sekolahnya tidak bisa mempertahankan seseorang sehebat Li Qiye, seekor naga sejati yang akan terbang di langit. Bagaimana kolam kecil milik mereka bisa menampung binatang seperti itu? Setelah beberapa saat, Li Qiye memandang ke langit dan berkata, bersiaplah, kita akan segera tiba di daerah perairan. Tahan nafasmu atau kamu akan terlihat jelek karena tersedak. Kelompok itu menahan napas setelah mendengar ini. Awalnya, semua kapal melayang ke dalam tanpa batas ini tanpa terlihat akhir. Namun, begitu mereka melayang ke tingkat tertentu, ledakan keras terdengar seolah-olah mereka menyentuh. Penghalang tak terlihat. Rupanya ada persilangan antara dua dunia. Yang sebelumnya adalah kegagalan yang tak terbatas sementara yang ini penuh dengan air. Dalam sekejap mata, semua kapal sampai di laut. Menabrak. Percikan udara. Tulang-tulang itu langsung menghantam permukaan dan mulai mengapung. Proses ini terlalu cepat. Itu bukanlah proses melayang dari dasar laut, melainkan masuk dari dunia lain. Hembusan angin kencang menyerang semua orang, itu hanya bisa dijelaskan dengan kata kematian.
Para biarawati dan Daois semuanya adalah anggota masyarakat yang berpengalaman. Namun, mereka kaget melihat pemandangan di depan. Tentu saja, mereka telah membaca catatan di sekte mereka yang menggambarkan Bonesea. Sayangnya, membaca dan melihat secara pribadi adalah dua hal yang sangat berbeda. Sesuai dengan namanya, laut ini penuh dengan tulang. Saat berdiri di atas, dimanapun lokasinya, hanya tulang yang terlihat. Laut yang terbuat dari tulang mungkin merupakan cara paling tepat untuk menggambarkan wilayah ini. Mereka menumpuk di pegunungan, menciptakan tontonan yang menakjubkan. Gara-gara tumpukan tersebut, laut ini seolah terbelah. Sulit untuk melihat keseluruhan lautan karena tonjolan tulang ini. Udara yang terlihat tampak seperti sungai sempit, memungkinkan kapal-kapal kecil melewati perbukitan yang mengerikan itu. Siapapun akan merasa takut ketika berada begitu dekat dengan kematian. Kerumunan yang lebih pemalu selamanya akan ternoda oleh bayangan ini selama sisa hidup mereka. Tulang-tulang yang tersesat juga mengambang di antara deburan ombak yang dingin. Besarnya kerangka di sini relatif utuh, membuatnya tampak seolah-olah ada sesuatu yang memakan dagingnya dan meninggalkan tulangnya. Ada berbagai macam kerangka dari berbagai makhluk, bukan hanya manusia. Bentuknya yang bervariasi melebihi imajinasi seseorang. Beberapa berukuran terlalu besar, sementara yang lainnya sangat kecil. Melihat sekelilingnya, seseorang akan melihat kerangka kecil mirip burung pegar di sebelah kerangka seukuran gunung. Yang besar juga tersedia dalam berbagai variasi. Ada seekor kepala gajah dengan gadingnya yang terbentang puluhan juta, dan satu lagi tampak seperti naga. Ini mungkin ular piton kuno, itu membentang beberapa ribu mil seperti pegunungan. Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa besar dan perkasanya ketika ia masih hidup. Ada juga kerangka yang tampak seperti puncak yang menonjol dari laut hingga ke awan putih. Pandangan sekilas saja tidak cukup untuk membedakan makhluk itu. Namun, jika dilihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa puncak yang menembus langit ini hanya sebagian dari sebuah jari, jadi seberapa besar tangan di bawah laut. Ini adalah contoh kerangka humanoid raksasa di samping binatang buas. Mereka tampak seperti benua yang setengah tenggelam di laut sementara tulang rusuknya tampak seperti barisan pegunungan kecil. Raksasa-raksasa ini setia pada ungkapan, kepala memakai langit dan kaki menginjak tanah. Kelompok Ruyan tercengang melihatnya. Mereka telah membayangkan raksasa semacam ini dalam pikiran mereka sebelumnya, namun kenyataannya terlalu mengejutkan. Pada akhirnya, Sang Daois berkomentar secara emosional, jadi ini adalah Bonesea. Dia merasa bahwa tidak ada gelar yang lebih baik untuk tempat ini selain Bonesea. Kedua gadis itu juga terdiam beberapa saat. Tuhanku, Qianbei tertegun dan kakinya menjadi lemas. Dia merosot ke geladak sambil gemetaran tanpa henti. Dengan kulit pucat, dia bertanya, apakah ini menghancurkan dunia? Jika semua makhluk di berbagai alam mati, keadaannya tidak akan lebih buruk dari ini. Li Qiye dengan tenang melihatnya sebelum menjawab dengan senyum tipis, Bonesea bukanlah yang paling berbahaya di antara 12 kuburan, tapi jelas merupakan yang paling kejam. Ekspresi Ruyan berubah menjadi tidak wajar saat dia berdiri dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Ada begitu banyak kerangka di sini, tidak semua makhluk bisa datang ke sini untuk mati. Li Qiye tidak langsung menjawab, dia hanya melanjutkan perenungannya dengan tenang. Akhirnya, dia menjawab, ini adalah tempat dari zaman yang jauh di mana peristiwa yang lebih brutal dari yang dapat Anda bayangkan terjadi. Saat itu, semua makhluk ini hanyalah semut. Faktanya, semua penggarap di tulang mereka berbagi perasaan sedih ini. Bahkan mereka yang pernah berada di sini sebelumnya pun terguncang dan tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini dan mengapa ada begitu banyak tulang. Apa yang terjadi sehingga terciptalah janji seperti itu? Semuanya telah terkubur di sungai waktu yang tak ada habisnya. Tentu saja, imajinasi mereka berperan dalam menggambarkan apa yang telah terjadi, yang membuat mereka kecewa. Mereka takut akan hal ini akan menyebabkan banyak malam tanpa tidur. Pada saat banyak penonton tercengang, peri tiba-tiba gemetar seolah terkena pukulan dan harus mundur beberapa langkah. Tubuhnya memancarkan cahaya terang namun tidak stabil seperti lilin yang tertiup angin. Perubahannya membangunkan anggota kelompok lainnya dari perenungan mereka. Li Qiye, sebaliknya, tidak menganggap hal ini mengejutkan. Dia segera memeluknya, memperhatikan setiap perubahan kecil. Saya merasa tidak baik.
Wajah pucatnya memiliki sikap tidak wajar yang terdiri dari kesedihan, kemarahan, kegalauan, dan ketidakberdayaan. Ini mengejutkan semua orang. Dalam benak mereka, dia benar-benar tidak terpecahkan. Hanya satu jari yang bisa dengan mudah mengalahkan fisik berlian. Karakter yang tak terpecah seperti itu seharusnya tidak ditakuti oleh Bonesea. Li Qiye membantu duduk dan berkata dengan serius, "Tenang, biarkan perasaanmu mengalir, tidak perlu menekan atau mengendalikannya, biarkan ia memberitahu Anda bagaimana perasaannya." Dengan itu, dia dengan lembut menyentuh dahi. Tiba-tiba bersinar seputih bulan. Dahinya sepertinya membuka dunia baru. Dengan perkembangan ini, cahaya lembut yang terpancar di sekeliling meningkatkan kemurniannya. Dengan diiringi senyumannya, sepertinya dia sedang berpikir bahagia. Kecantikannya tak tertandingi. Bahkan Ruyan dan Jianxi yang sangat cantik pun dibayangi. Saat dia tersenyum tipis seperti ini, itu adalah senyuman tercantik di dunia dan lebih dari cukup untuk membuat siapapun gila. Ada apa dengan dia? Jianxi menjadi khawatir juga setelah melihat peri duduk seperti itu di tanah. Li Qiye menjawab, dia menemukan dirinya sendiri. Menemukan dirinya sendiri. Ruyan menambahkan, maksudmu, dia mencoba menemukan ingatannya sendiri. Setelah dia masuk ke grup, semua orang tahu bahwa dia menderita amnesia, tetapi mereka tidak menyatakannya dengan lantang. Li Qiye menatap peri dan berkata, tidak mendirikan itu. Dia tidak hanya berusaha menemukan ingatannya, dan tidak mengulanginya. Butuh waktu lama baginya untuk bisa tenang. Saya harap dia mampu melampaui batas di masa lalu, jika tidak. Petik 2. Kalau tidak, apa? Perhentian Li Qiye yang tiba-tiba membuat jantung sang Daois berdebar kencang. Dia punya kelembaban buruk. Li Qiye tertawa terbahak-bahak, coba membayangkan apa yang terjadi ketika Kaisar Abadi menjadi marah. Tidak, lebih buruk lagi, keberadaan di atas Kaisar Abadi menjadi gila, pertanda apa yang akan terjadi. Tawa Li Qiye membuat sang Daois mundur beberapa langkah karena ketakutan. Dia berbicara dengan nada sketis, apakah kamu bercanda? Dia telah merasakan kekuatan peri secara langsung, dan rasa takut masih melekat di pikirannya. Kata-kata Li Qiye benar-benar membuatnya ngeri. Gadis-gadis itu sedikit gemetar juga. Jawaban tadi mengandung banyak hal yang tersembunyi. Qianbei tidak bisa berkata-kata. Topik ini terlalu di luar jangkauannya. Kaisar Abadi, ini adalah eksistensi yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Setelah beberapa saat, gadis-gadis itu menjadi tenang. Jianxi diam-diam bertanya, apakah dia seorang Kaisar Abadi? Tapi kemudian dia memproduksi dan merasa itu tidak mungkin. Jika ada seorang permaisuri yang hadir, tidak akan ada kemungkinan bagi semua orang untuk tidak menyadari keberadaannya. Terlebih lagi, ini adalah generasi baru dengan kehendak surga yang akan datang, jadi bagaimana mungkin sudah ada seorang permaisuri? Li Qiye memandangnya dan dengan datar menyatakan, tidak, dia adalah sesuatu yang lebih hebat. Semua orang gemetar di dalam hati setelah mendengar kalimat mengerikan ini, tidak ada orang lain di dunia ini yang akan mengatakan hal seperti itu selain Li Qiye dalam situasi khusus ini. Apalagi keberadaan yang disebutkan seharusnya tidak ada. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang lebih hebat dari Kaisar Abadi? Ruyan berkata dengan tidak percaya, ada orang yang lebih kuat dari Kaisar Abadi. Sejak zaman kuno, kepercayaannya adalah bahwa Kaisar Abadi tidak terkalahkan dan tiada tandingannya. Li Qiye tersenyum dan memandang ke arah sang Daois, ada perbedaan di antara Kaisar Abadi. Pada saat itu, Kaisar Abadi Yanxi membuat pernyataan yang sangat terkenal, mengomentari perbedaannya. Saya yakin keempat cabang Anda telah mencatat ini. Puresun merenung sedikit sebelum menjawab dengan lembut, saya percaya nenek-nenek moyang kita mengatakan sesuatu seperti ini, di antara 9 tingkat Kaisar Abadi, saya berada di tingkat ke-7. Dia ragu-ragu karena sebagai seorang keturunan, dia tidak memenuhi syarat untuk menyampaikan kepada Kaisar yang tak terkalahkan, terutama leluhurnya. Li Qiye sambil tersenyum berkata, tidak sepenuhnya benar tetapi cukup tepat. Dalam kata-katanya, jika ada 9 tingkat pada Kaisar Abadi, saya akan menempatkannya di tingkat ke-8. Tentu saja, ini adalah masalah yang akan dibicarakan nanti. Kemudian, Ruyan cukup tajam dan samar-samar bisa menebak sesuatu dari pernyataannya. Apa yang terjadi setelah itu? Li Qiye tertawa dan tidak menjawab, ayo pergi. Saya akan membawa semua orang ke suatu tempat di mana terdapat perbendaharaan nyata, tetapi seperti sebelumnya,
apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu atau tidak akan bergantung pada kekayaan Anda sendiri. Oleh karena itu, dia mengarahkan kapalnya ke arah tertentu. Mereka dengan cepat melakukan perjalanan melalui pegunungan tulang yang tak terhitung jumlahnya di laut ini. Pada awalnya, kelompok tersebut mengira tidak ada apa-apa selain tulang, namun mereka segera mengetahui bahwa ini adalah kesalahpahaman. Ada sesuatu di bawah air. Jianxi yang teliti memperhatikan sesuatu di bawah permukaan yang diam-diam memperhatikan mereka di dalam tulang. Li Qiye tersenyum dan berkata kepada kelompoknya, kalian bisa berlatih di sini sekarang. Hal-hal ini tidak terlalu kuat, tapi begitu kita masuk lebih dalam ke tempat itu akan menjadi pertarungan yang mempertaruhkan nyawamu. Benda apa itu? Jianxi terkejut. Awalnya dia mengira tidak ada makhluk hidup di daerah ini. Pekikan. Saat dia selesai berbicara, langit menjadi gelap. Seekor elang raksasa mendekati mereka dari atas. Tepatnya, itu adalah kerangka elang raksasa. Ia melebarkan sayapnya yang panjangnya 10 meter dan muncul entah dari mana dan menyelam ke arah mereka. Paruhnya sangat tajam dan cakarnya yang seperti kait juga sama mematikannya. Orang bisa mendengar deru angin saat ia menukik kapal dengan momentum yang mampu merobek ini menjadi potongan-potongan kecil. Menghadapi hal ini, Puresun menghunuskan kondisi di belakangnya tanpa tertunda. Hasil imbang cepatnya, sempurna. Yang lain hanya bisa melihat kilatan cahaya diikuti oleh suara dentingan yang datang dari udara. Dengan satu tebasan, burung raksasa itu terbelah menjadi dua dan jatuh ke laut. Bila kemurnian kuno miliknya telah kembali ke sarungnya, tidak ada seorang pun yang punya kesempatan untuk melihatnya dengan jelas. Dari gerakan menghunus hingga menyarungkan, itu adalah aliran yang terus-menerus dan tanpa celah. Ini menunjukkan penguasaannya yang luar biasa. Segera setelah beredar dengan burung itu, air di bawah mulai memercik kemana-mana. Kera kerangka yang tak terhitung jumlahnya bermunculan ke atas kapal. Mereka mencicit dan berteriak sebelum menerjang kelompok itu. Datang! Ruyan mendengus dan mengaktifkan Evil Devourer fisik miliknya. Sebuah lubang hitam segera muncul dan mulai menggerogoti tulang-tulangnya. Hampir semua kerangka monyet ini berubah menjadi debu dalam sekejap. Setelah elang dan monyet dibunuh, kerangka lainnya sepertinya menyadari bahwa kelompok itu terlalu kuat, jadi mereka diam-diam bersembunyi dan menghentikan serangan mereka untuk saat ini. Jianxi bertanya, benda apa ini lagi? Li Qiye dengan santai menjawab, di tempat ini, sebagian besar mayat telah terhapus. Namun, beberapa dari mereka tetap menyerah dan berubah menjadi kerangka di kapal tersebut untuk melarikan diri dari Bonesea. Ada kelompok lain yang telah berubah menjadi roh jahat oleh energi kematian di sini. Mereka menganggap laut ini sebagai rumah mereka dan akan menyerang setiap penyusup yang mereka lihat. Dia menghela nafas pada akhirnya. Jianxi memperhatikan bayangan yang bersembunyi di laut. Mereka seperti ada di mana-mana, mendorongnya untuk waspada. Li Qiye tersenyum dan menambahkan, roh-roh ini tidak banyak, yang nantinya akan jauh lebih kuat, benar-benar membuka mata. Ingat, Anda dapat meninggalkan kapal dan melompat ke tumpukan tulang jika perlu, tetapi jangan pernah jatuh ke dalam air apapun yang terjadi. Jika Anda melakukannya, itu akan menjadi akhir bagi Anda, melarikan diri akan lebih sulit daripada mencapai surga. Kelompok itu mengingat peringatannya. Meskipun masih banyak roh di sekitarnya, Li Qiye tidak terlalu keberatan. Fokusnya tertuju pada peri, terbukti dari tampilan yang sesekali. Terlebih lagi, ia sangat khawatir dengan ketidakstabilan emosinya karena bisa berakhir dengan ledakan. Seperti yang dia katakan sebelumnya, berduka dengan kaisar abadi yang marah akan sangat bermasalah. Untungnya, situasinya terlihat cukup optimis karena dia tetap stabil seperti cahaya bulan yang menyinari tubuhnya. Dia bahkan memiliki senyuman di wajahnya, seolah sedang mengingat beberapa kenangan indah. Kapal terus maju. Mereka tidak sampai terlalu jauh sebelum kapal lain lewat. Seorang lelaki tua senang melihat mereka dan berseru, "Li bangsawan muda, bolehkah saya bertemu?" Li Qiye mengendalikan kapalnya agar bisa menghalangi kapal lainnya dan duduk sambil dengan malas berkemah, "Ayo." Orang tua itu melompat ke atas kapal dan menangkupkan berjongkok setelah melihat kelompok itu, "Kepala sekolah Zuo, kepala sekolah Liu, Daois Puresun, salam saya. Tetua ketiga, kamu masih belum menyerah. Kondisi apa yang kamu bawa kali ini?" Ruyan terkekeh setelah melihat lelaki tua itu. Ini adalah tetua dari Seven Martial Pavilion.
Dia hanya tersenyum dan mempertahankan sikapnya yang sopan dan penuh perhatian. Sang Taoisme tersenyum, saya akan berjaga-jaga agar kapal roh-roh tersebut tidak dapat menyerang. Dia mengerti bahwa jika tetua ketiga ada di sini, ada urusan penting untuk dibicarakan. Sebagai penguasa Pulau Puresun, dia bukanlah tempatnya untuk menguping. Xiong Qianbei tidak berani hidup lebih lama lagi. Dia mengikuti Daois dan berjaga di geladak. Bonesea terlalu besar, tidak mudah menemukanmu, bangsawan muda. Saya harus pindah beberapa kapal. Dia membungkuk dan memulai pembicaraan dengan nada santai. Dia datang dengan penuh ketulusan kali ini untuk menyelesaikan sesuatu. Jelas sekali dia berlari ke sini karena dia harus menghabiskan banyak tenaga hanya untuk berbicara. Li Qiye tersenyum dan menjawab, saya harap Anda membawakan saya kabar baik. Orang tua itu menundukkan kepalanya lagi. Dia jauh lebih sopan dan penuh hormat dibandingkan sebelumnya. Ingatlah bahwa paviliun itu adalah silsilah roh surga yang luar biasa. Satu sekte dengan 3 dewa laut sudah cukup untuk membuat mereka berbicara dengan bangga kepada kekuatan lain. Sebagai seorang tetua, dia sangat dihormati, jadi tindakan sopannya terhadap Li Qiye cukup tulus. Tentu saja, Li Qiye juga menunjukkan rasa hormat padanya, berlawanan dengan sikap acuh tak acuhnya yang biasa. Seperti kata pepatah, bawalah hadiah untuk menghindari omelan, tersenyumlah karena menghindari mengejutkan. Dia bersedia memberi kesempatan kepada tetua ketiga karena sikap hormatnya. Penatua berkata dengan hormat, saya datang ke sini kali ini untuk berbicara dengan Anda tentang pembaruan hidup lagi. Aku mendengarkan. Li Qiye hanya tersenyum dan menunjukkan sikap yang lebih ramah dibandingkan sikapnya yang acuh tak acuh pada pertemuan pertama mereka. Penatua itu dengan sungguh-sungguh berkata, para tetua kami telah membicarakan kondisi Anda terakhir kali dan kami telah menyetujui sebagian darinya. Jika Anda berhasil melakukan pembaharuan hidup, kami akan memberikan kepada Anda 3 dari 7 gaya. Kata-kata tetua itu terdengar mencengangkan bagi kedua gadis itu. Mereka sebenarnya mengira mereka salah dengar. Paviliun tersebut diberi nama 7 bela diri karena 7 gayanya. Ini adalah kepercayaan banyak orang. Hingga saat ini, gerakan-gerakan tersebut merupakan rahasia besar dan tidak pernah diberitahukan kepada pihak luar. Di paviliun itu sendiri, hanya sedikit yang bisa melihat gayanya, tapi sekarang, mereka siap memberikan 3 variasi pertama. Cukup berani dan ambisius. Li Qiye juga terkejut, sepertinya paviliunmu menjadi besar kali ini. Dia tidak terlalu peduli dengan transaksi ini. Ketujuh gaya itu mungkin luar biasa, tapi itu belum sampai pada tingkat di mana dia harus memilikinya. Pada saat yang sama, dia tidak berpikir mereka akan memberikannya kepada orang luar. Oleh karena itu, konsesi dari mereka ini sungguh mencengangkan. Tetua ketiga dengan cepat tersenyum dan menambahkan, terima kasih atas kata-kata baik Anda. Kami hanya bertindak karena kebutuhan, bukan ambisi. Paviliun kami tidak memiliki keinginan untuk bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan hegemoni. Benarkah? Li Qiye dengan santai terkekeh dan menatap ke arah yang lebih tua, jika paviliun Anda tidak memiliki ambisi seperti itu, mengapa perlu konsesi ini? Matanya berubah menjadi sangat dalam. Orang tua itu merasa sedikit takut, rasanya seperti dia terlihat jelas, jadi dia mengarahkan kepalanya. Li Qiye tersenyum tipis, baik, saya ingin mendengar kedamaian. Sikap ini merupakan perkembangan yang baik bagi tetua ketiga. Setidaknya segala sesuatunya tampak penuh harapan bagi paviliun itu. Bagaimanapun juga, terakhir kali Li Qiye mempunyai sikap yang acuh tak acuh. Dia dengan sibuk menjawab, meskipun kami tidak dapat memberikan Anda ketujuh gaya tersebut, kami dapat memberikan penyelesaian kepada Anda dengan cara lain. Jika Anda bersedia, Dewi Tujuh Laut kami bersedia menikah dengan Anda. Pada saat yang sama, mahar kita akan menjadi 2 senjata Dewa Laut. Jangan ragu untuk mengajukan lebih banyak persyaratan jika Anda mau. Gadis-gadis itu terkesan, paviliun itu berusaha keahliannya hanya untuk menarik Li Qiye masuk. Siapapun yang akan ditangkap dengan kondisi seperti itu. Dewi Tujuh Laut tidak hanya kuat, dia juga cukup cantik. Terlebih lagi, 2 senjata Dewa Laut membuat kesepakatan ini semakin menggiurkan. Apakah ini ide paviliunmu atau ide penerusmu, Dewi Tujuh Laut? Li Qiye tertawa menanggapinya. Tetua itu balas tersenyum, Li bangsawan muda, Anda dapat yakin tentang pernikahan ini. Paviliun dan tuan kita dapat menepati janji kita.
Baik Ruyan dan Jianxi terkejut sekali lagi. Jianxi memberikan ucapan selamat, jadi Sang Dewi telah mengambil posisi sebagai tuanmu. Itu hebat. Mereka juga memahami mengapa Sang Dewi menyetujui pengaturan ini. Jika dia hanya seorang murid, maka dia bisa mengikuti keinginannya sendiri. Namun, berbeda dengan seorang bangsawan yang bertanggung jawab memikul naik turunnya garis keturunan mereka. Mereka juga seorang kepala sekolah, sehingga mereka mengambil tanggung jawab berat yang harus menjadi tanggung jawab mereka. Penatua dengan hormat berkata, "Terima kasih, kepala sekolah. Faktanya adalah tuan kami telah mengambil posisi tersebut lebih dari 2 tahun yang lalu, tetapi kami tidak mengumumkannya kepada dunia." Li Qiye tersenyum, karena leluhur sucimu akan segera meninggal, pavilionmu ingin tidak menonjolkan diri dalam masalah ini. Tetua itu terbatuk-batuk setelah Li Qiye mengatakan semuanya. Dia tersenyum masam dan berkata, "Tidak ada yang bisa disembunyikan dari pandangan tajammu. Di generasi ini, Sang Dewi memang paling menjanjikan untuk menjadi Dewa Laut berikutnya. Secara logika, promosinya menjadi tuan kita adalah hal yang besar. Ini seharusnya menjadi pesta yang luar biasa, tetapi situasi yang dikuduskan leluhur sedang tidak baik, jadi kami tidak ingin menarik perhatian lebih jauh pada diri kami sendiri." Li Qiye tersenyum ringan, "Karena kamu sudah tahu bahwa aku jeli, ungkapkan saja semuanya secara terbuka. Di luar pembaruan kehidupan, pavilion Anda juga menginginkan benih saya, garis keturunan kekuasaan. Oleh karena itu, Anda bersedia melakukan segalanya untuk berhasil sehingga Dewi Anda akan naik ke tingkat dewa dan menjadikan saya kaisar abadi berikutnya." Dia tertawa lucu setelah menyatakan ini. Sang tetua semakin berani dan bertanya, "Apakah Anda tidak memiliki keyakinan untuk menjadi kaisar? Kamu sangat berbakat, jadi sayang jika kamu tidak naik tahta." Li Qiye terkekeh, "Peringatan ini tidak akan berhasil padaku." Matanya berubah serius saat dia menatap ke arah yang lebih tua, "Kita bisa menjalin 7 gaya dan fokus pada rencana leluhur suci Anda serta arah yang akan mengambil pavilion Anda di masa depan." Tetua ketiga juga terkekeh dan berkata, "Ah, baiklah, pavilion kami berharap kamu bisa menjadi kaisar abadi dan junjungan kami, Dewa Laut berikutnya." Tetua ketiga, "Jika Anda ingin bernegosiasi dengan saya, jujur saja, jangan bermain-main seperti ini." Li Qiye berkata dengan dingin, "Ada beberapa hal yang mungkin tidak pantas untuk kamu ketahui, tapi jika leluhur sucimu telah mengirimmu ke sini untuk bernegosiasi, itu berarti dia telah membuat keputusan dan memenuhi hal-hal tertentu. Jadi, penatua ketiga, mari kita langsung saja jika Anda benar-benar ingin bernegosiasi." Bab ketiga sedikit mengejutkan, "Bagaimana Anda tahu bahwa leluhur sucilah yang mengirim saya?" Li Qiye dengan malu-malu menjawab, "Ini sangat sederhana. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab menggunakan ketujuh gaya tersebut sebagai alat tawar-menawar? Siapa yang punya nyali seperti itu? Jika itu adalah leluhur lain dari pavilion Anda, mereka tidak akan bersedia menanggung tanda orang berdosa ini, yang merupakan beban penuh kesalahan. Di seluruh sekte Anda, hanya leluhur suci Anda yang berani melakukan pertaruhan besar ini. Kamu benar-benar mengetahui semuanya." Penatua itu menghela nafas dan mengaku, "Ya, leluhur sucilah yang mengirim saya ke sini untuk berbicara dengan Anda." Li Qiye berkata, "Kalau begitu, beritahu aku rencana." Penatua itu ragu-ragu sejenak sebelum melirik ke arah Ruyan dan Jianxi. "Bangsawan muda, kalau begitu kita berangkat." Jianxi buru-buru berkata setelah melihat sikap orang tua itu. Li Qiye mengibaskan lengan bajunya dengan sikap acuh tak acuh sambil melihat ke arah sesepuh itu, "Tetaplah di sini dan dengarkan. Penatua ketiga, saya percaya mereka berdua. Jika suatu hari nanti saya tidak lagi berada di roh surga, sekolah ketidaksempurnaan Void akan bertindak sebagai perwakilan saya, apakah Anda mengerti?" "Maaf, saya terlalu khawatir, saya harap kepala sekolah memaafkan saya." Tetua itu dengan cepat menangkupkan gadis itu dan meminta maaf kepada kedua itu. Jianxi menjawab, "Anda berbicara terlalu sopan, tetua ketiga. Faktanya, tindakannya bisa dimengerti." Li Qiye berkata, "Karena leluhurmu telah memutuskan untuk melakukan hal ini, kami akan berterus terang satu sama lain." Tetua itu akhirnya menarik napas dalam-dalam dan memulai, "Bangsawan muda, sebenarnya leluhur suci kita ingin melakukan perubahan, reformasi terbesar pada garis keturunan kita."
Li Qiye menatapnya dan perlahan berkata, sektemu tidak menginginkan sesuatu yang sederhana seperti Dewa Laut atau Kaisar Abadi untuk pengantin priamu. Yang sebenarnya kamu inginkan adalah menggunakan garis keturunanku untuk melahirkan keturunan yang tak terduga. Ini akan menjadi revolusi garis keturunan Anda, keinginan leluhur suci Anda. Dia hanya menginginkan perubahan. Orang tua itu tertawa hampa. Li Qiye melanjutkan, ini terlalu jelas dari fakta bahwa dia ingin bekerja sama dengan saya dan bukan Meng Zentian. Dia ingin menghasilkan lebih banyak keturunan dengan keturunan manusia keturunan saya. Dia tidak bodoh, jadi aku yakin dia sudah menjelaskan semuanya padamu sebelumnya. Yah, tetua ketiga merasa sulit untuk merespons karena mereka belum merencanakan hal-hal hingga saat ini. Li Qiye berspekulasi, saya tahu apa yang ingin dilakukan leluhur Anda. Reproduksi garis keturunan kita akan menjadi bagian terakhir dari negosiasi. Mengenai rencana paviliun Anda, itu lebih jauh lagi ke masa depan. Dia ingin membicarakan hal ini setelah pernikahan kami, ketika ikatan pernikahan dan cinta kami menjadi lebih kuat. Tetua ketiga kehilangan kendali atas pertimbangan ini karena prosesnya terlalu cepat. Kedua belah pihak belum membicarakan tentang kerjasama, tetapi mereka sudah sampai pada poin terakhir. Penatua itu dengan cepat berkata, bangsawan muda, jika Anda mau, Anda dapat berbicara dengan leluhur suci kita tentang rencana masa depan ini di waktu lain. Jika Anda membentuk persekutuan dengan kami tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda karena kami akan menjadi keluarga yang terhubung oleh ikatan. Jianxi dan Ruyan sangat penasaran dengan percakapan ini. Leluhur yang dikuduskan adalah seseorang yang telah melatih dua dewa laut. Dia jelas tak dipertandingkan dalam aspek-aspek tertentu. Jika dia bersedia bertaruh pada Li Qiye, itu menunjukkan bahwa dia mempunyai rencana yang lebih besar dari sekadar merawat dewa laut lainnya. Kedua gadis itu bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan. Li Qiye tertawa dan berkata, saya tidak akan memaksamu karena ini adalah masalah rahasia. Namun, apakah kamu setuju jika aku menebaknya? Yah, orang tua itu tersenyum masam. Dia cukup tidak berdaya karena Li Qiye sudah menebak dengan benar sebanyak 2 kali. Pemuda ini terlalu jahat, sebenarnya tidak sulit untuk menebaknya. Li Qiye terkekeh tanpa peduli apakah tetua itu setuju atau tidak. Dia melanjutkan, hanya ada satu hal yang ingin dilakukan oleh leluhur suci kalian, dan itu adalah memutuskan akar iblis laut dari kalian semua. Tetua ketiga terkejut setelah mendengar ini. Meski sang leluhur tidak menjelaskan secara detail, ia dapat berasumsi bahwa memang demikianlah yang terjadi dari percakapan mereka. Jadi sekarang, ketika Li Qiye menunjukkan inti permasalahannya, hal itu benar-benar membuatnya takut. Li Qiye tersenyum tipis dan melanjutkan, jika aku tidak salah, leluhurmu ingin memindahkan 7 paviliun bela diri dari roh surga. Bahkan jika seluruh sekte tidak dapat pergi, setidaknya sebagian dari murid Anda harus melakukannya. Oleh karena itu, paviliun Anda menginginkan keturunan-keturunan saya. Hanya garis keturunan manusiaku yang kuat yang akan membantu paviliunmu disingkirkan di dunia yang berbeda. Dia menatap lurus ke arah tetua itu dan menyatakan, target leluhurmu adalah Laut Besar Utara di dunia Kaisar Fana. Yang ketiga terkejut mendengar ini dan secara tiba-tiba mundur dari Li Qiye karena tidak percaya. Gadis kedua itu juga terkejut karena ini di luar imajinasi mereka. Beberapa iblis laut telah meninggalkan roh surga sebelumnya, tetapi pada akhirnya, mereka akan kembali ke akarnya kecuali jika kematian terjadi sebelum waktunya. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang silsilah iblis laut yang ingin pindah dari roh surga. Ini karena di 9 dunia, tidak ada lokasi lain yang lebih cocok untuk ras mereka, terutama Laut Setan Naga. Ini benar-benar wilayah asal mereka. Bagi makhluk hidup, tidak ada tempat yang lebih baik selain rumah. Setan laut hanyalah ikan yang bahagia di air di sini. Sedangkan untuk Seven Martial Pavilion, keinginan untuk pindah pasti lebih aneh lagi. Mereka adalah pemimpin Laut Setan Naga, raksasa yang tak tersentuh di antara setan laut. Namun, mereka masih ingin meninggalkan roh surga, tidak ada yang bisa membayangkan proses berpikir mereka. Akan dianggap konyol jika seseorang tidak mendengarkan dengan telinganya sendiri, tidak mudah bagi suatu keturunan untuk membangun basisnya sendiri. Untuk itu diperlukan upaya yang tak terhitung jumlahnya dari nenek moyang mereka. Bayangkan saja, 3 dewa laut telah berkontribusi pada paviliun tersebut,
sehingga mereka memiliki wilayah terluas di Laut Setan Naga, tidak ada seorang pun yang mau melepaskan fondasi dan warisan yang kokoh. Ini tidak mungkin. Setan laut tidak bisa pergi dan mereka pasti tidak bisa memutuskan garis keturunan mereka, hubungan mereka dengan roh surga. Ruyan menganggap pernyataan itu luar biasa. Li Qiye terkekeh dan berkata, ini tergantung pada garis keturunan mereka. Jika aku menjadi kaisar abadi dan berkembang biak dengan Dewa Laut, keturunannya akan dapat memutuskan akar ini karena garis keturunan kunoku. Setelah beberapa generasi lagi, paviliun akan dapat melaksanakan rencana mereka. Pulau Emas telah menguji garis keturunanku, sepertinya paviliunmu cukup bagus untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Kedua gadis itu saling melirik lalu menatap ke arah sesepuh yang wajahnya menjadi keruh dan tidak menuntu. Dia tidak tahu harus mengatakan apa untuk beberapa saat. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan, leluhur yang dikuduskan pasti sudah lama ingin melakukan hal ini, namun sayangnya, dia tidak dapat menemukan kandidat yang tepat, tidaklah mudah untuk memiliki kaisar abadi dan dewa laut pada saat yang bersamaan. Ditambah lagi, kaisar abadi mungkin tidak akan memberikan kesan apapun di paviliunmu. Pada akhirnya, tetua itu memimpin kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Li bangsawan muda, kebijaksanaanmu seluas lautan. Anda telah memahami segalanya. Pengetahuan Anda hanya dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang tiada taranya. Meskipun dia tidak mengakuinya secara langsung, pada dasarnya ini menerima dugaan Li Qiye. Kedua gadis itu mengulanginya. Sebagai kepala sekolah, mereka memikirkan masalah yang lebih dalam. Mengapa paviliun ingin meninggalkan warisan mereka di sini dan meninggalkan roh surga? Semakin mereka memproduksi, semakin besar rasa takut mereka. Eksistensi seperti leluhur yang dikuduskan tidak mampu membuat mereka khawatir. Alasan di balik tindakannya pasti menggemparkan. Li Qiye sambil tersenyum berkata, itulah leluhur suci bagimu, layak menjadi eksistensi yang telah melatih dua dewa laut. Dia melihat lebih jauh dari orang lain dan bahkan bersedia melakukan pertaruhan seperti itu. Orang tua itu sangat gembira. Dia buru-buru menjawab, kalau begitu, apakah Anda setuju? Tidak, jangan senang dulu, aku masih belum menyimpannya. Li Qiye menahannya, sebenarnya kondisimu tidak cukup untuk menggerakkanku. Yah. Orang tua itu dengan canggung mundur setelah kecewa. Li Qiye tertawa, Elder, tidak perlu mencoba menyembunyikannya dariku dengan melakukan tawar-menawar di setiap langkah. Jujur saja, apa inti dari nenek moyang Anda? 4 gaya atau mungkin 5? Menurutku, 5 adalah batasannya. Ketujuh gaya tersebut memang tidak ada duanya, namun saya hanya tertarik pada 3 gaya terakhir. 4 yang pertama mungkin luar biasa, tapi hanya itu saja. Hal ini tidak terjadi pada 3 kasus terakhir. Kedalamannya patut direnungkan, terutama gaya terakhirnya. Gaya ini, bagi setiap orang yang keberatan, benar-benar layak untuk diteliti, bahkan kaisar abadi pun tidak kecuali. Lidah si tetua keluh sekali lagi. Tak satu pun dari pikiran dapat mengambil dari pandangan Li Qiye. Li Qiye melanjutkan setelah melihat ekspresi, jika perlu, leluhurmu dapat menanggung perdagangan 4 gerakan pertama. Yang kelima adalah batasnya sedangkan yang keenam adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dia lakukan. Karena penguasaannya terhadap gaya, dia tahu lebih banyak dari siapapun betapa berharganya 2 gaya terakhir. Yang keenam adalah serangan yang pasti membunuh, saat keluar, itu dapat menentukan hasil pertempuran. Yang ketujuh tidak mampu mempertahankan keadaan alam semesta. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak akan menukarkan 2 yang terakhir. Oleh karena itu, Li Qiye menunggu jawaban dari tetua ketiga. Pada akhirnya, sang tetua menyetujui, bangsawan muda, wawasan Anda berada di luar jangkauan pemahaman saya. Ini bukanlah sanjungan karena datangnya dari hati. Bahkan sebagai seorang tetua di paviliun, dia hanya tahu sedikit tentang ketujuh gaya tersebut dibandingkan dengan orang luar seperti Li Qiye. Pada saat yang sama, Li Qiye tidak diragukan lagi benar. Leluhur yang dikuduskan memberikan izin untuk 4 gaya pertama. Jika Li Qiye mempromosikan pada yang kelima, dia harus berbicara secara pribadi dengan leluhur yang dikuduskan. Jika Anda menginginkan yang kelima, nenek-nenek kami senang dengan Anda. Dia dengan jujur mengungkapkan intinya. Pada titik ini, dia dengan gugup menatap pemuda itu. Dia benar-benar berharap negosiasi berhasil. Bagaimanapun, ini akan dianggap sebagai pahala besarnya.
Kamu seharusnya sudah tahu bahwa aku menginginkan yang ketujuh. Li Qiye tersenyum. Sang tetua tersenyum masam dan membalas, saya tidak akan bersembunyi dari Anda, bangsawan muda. Sangat tidak mungkin bagi kami untuk memberikan ketujuhnya kepada Anda, sama sekali tidak mungkin. Ini mungkin berita buruk, tapi itulah kenyataannya. Aku tulus kali ini, jadi aku tidak akan berbohong padamu. Li Qiye berkata, saya tahu. Alasan mengapa percakapan ini terjadi adalah karena sikap hormat Anda. Penatua melanjutkan, tanpa membicarakan dua gaya terakhir, kami dengan tulus dapat membicarakan kondisi lain yang mungkin Anda miliki. Penatua berbicara dengan jujur dan keterus-terangan. Li Qiye tidak langsung merespons. Dia diam-diam menatap ombak di luar. Peter dengan santai berdiri di sana tanpa mengganggunya, menunggunya mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, Li Qiye menoleh ke belakang dan perlahan berkata, saya dapat mengisi kembali kehidupan leluhur yang dikuduskan dan juga tidak menginginkan 7 gaya. Tapi aku punya satu syarat. Penatua meminta konfirmasi, tidak ada lagi 7 gaya. Yang ketiga di luar itu mengejutkan. Mereka tidak mengerti mengapa dia memilih untuk menyerah pada 7 gaya. Li Qiye dengan serius menjawab, ya, saya bisa melakukannya tanpa 7 gaya. Penatua itu sangat gembira dan dengan cepat bertanya, kalau begitu, segala sesuatunya bisa dinegosiasikan. Apa yang kamu inginkan, bangsawan muda? Li Qiye dengan acuh tak acuh menyatakan, sederhana sekali, saya ingin melihat Dewa Laut Perdana. Dewa Laut Perdana. Tetua itu mengira dia salah dengar dan harus bertanya lagi, kamu bilang ingin melihat Dewa Laut Perdana. Li Qiye dengan datar dan sungguh-sungguh menyatakan, Anda tidak salah dengar, itulah yang ingin saya lihat. Sikap serius Li Qiye membuat orang tua itu tahu bahwa dia tidak salah dengar. Namun, dia merasa hal itu cukup aneh dan tidak tahu bagaimana cara memandang Li Qiye atau kata-kata apa yang harus diucapkan. Nyatanya, Ruyan dan Jianxi juga tercengang. Setelah beberapa saat, Jianxi diam-diam mengingatkannya, bangsawan muda, Dewa Laut Utama telah meninggalkan dunia ini sejak lama. Dewa Laut Utama adalah Dewa Laut pertama di paviliun dan dikabarkan sebagai Dewa Laut terkuat di levelnya. Li Qiye dengan datar berkata, saya tahu siapa dia. Penatua itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, Li bangsawan muda, mohon maaf, tetapi Anda harus tahu bahwa Dewa Laut Utama kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mustahil untuk melihatnya karena kita tidak dapat menghidupkannya kembali. Li Qiye membayangkan, kamu tidak mengerti. Kembalilah dan beritahu leluhur suci Anda bahwa saya ingin melihat Dewa Laut Utama. Jika dia masih ragu, katakan padanya bahwa hanya ini syaratku. Saya yakin dia akan memahami niat saya. Tetua itu benar-benar tidak mengerti. Semua orang tahu bahwa Dewa Laut Perdana tidak hidup. Paviliun mereka tidak pernah berusaha menyembunyikannya. Faktanya, jika mereka memiliki Dewa Laut yang hidup, mereka tidak perlu meminta bantuan Li Qiye. Tapi sekarang, Li Qiye berjanji untuk membahas prime yang menggetarkan pikiran orang tua itu. Mungkinkah Dewa Laut Utama di paviliun itu benar-benar hidup? Dia dengan hati-hati membenarkan dan menghilangkan anggapan ini. Jika prime masih hidup, berarti Trident selalu menjadi milik mereka. Li Qiye mengalami momen penghematan yang langka saat dia berkata kepada sesepuh yang terkejut itu, kamu hanya perlu menyampaikan pesan ini kepada leluhur yang dikuduskan. Ini urusanku. Selama dia setuju, saya akan memperbarui hidupnya. Penatua itu menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh mengangguk, saya akan menyampaikan pesan Anda sepenuhnya kepada leluhur yang dikuduskan. Li Qiye dengan santai memecatnya, kamu boleh pergi sekarang. Tetua itu ragu-ragu dan tidak segera pergi. Li Qiye memperhatikan dia berdiri diam dan bertanya, apakah ada hal lain? Baiklah. Penatua itu tersenyum kecut, bolehkah saya bertanya kapan Anda akan memiliki waktu luang? Tuan kami ingin bertemu denganmu. Li Qiye menahannya, kamu masih belum menyerah. Saya tidak tertarik dengan bisnis kuda jantan ini. Tetua itu dengan canggung melanjutkan, bangsawan muda, satu pertemuan tidak akan seburuk itu. Tuan kami tertarik untuk melihat karisma agung Anda secara langsung, apa yang Anda? Li Qiye memotongnya, kita bisa membicarakan masalah ini nanti setelah leluhur yang dikuduskan menyetujui kondisiku. Setelah melihat sikap tegasnya, lelaki tua itu menangkupkan di bawahnya dan membungkuk, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Dia juga mengucapkan selamat tinggal pada
Gadis-gadis itu sebelum pergi, Ruyan menjadi sangat penasaran setelah melihat kepergiannya dan menatap Li Qiye, bangsawan muda, apakah kamu yakin ingin melihat Dewa Laut Perdana? Apakah ada masalah? Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya kali ini. Jianxi harus menyela, masalahnya adalah, dia sudah lama mati. Dia tidak percaya Dewa Laut ini masih hidup. Li Qiye dengan santai berkata, itu tergantung bagaimana Anda mendefinisikan hidup dan mati. Di matamu, dia sudah mati. Di milikku, dia masih hidup. Kedua gadis itu kembali dengan kaget, dia masih hidup. Jika ini benar, itu akan sangat menggemparkan. Tidak, dia sudah mati. Li Qiye tertawa lagi. Yang Nobel, kamu sengaja menggoda kami sekarang. Bisakah Anda mengungkapkan apa yang sedang terjadi? Ruyan menyeringai dengan pose menawan yang bisa membuat orang terjatuh. Li Qiye tertawa kecil sebagai jawaban, dia memang sudah mati jika kita melihat definisi makhluk hidup. Namun, dia masih hidup dari sudut pandang Dewa Laut. Oleh karena itu, dia melihat keluar untuk merenung. Maksudnya itu apa? Bahkan orang pintar seperti mereka pun merasa sedikit tersesat. Mengapa iblis laut dan penjahat tidak termasuk dalam ras besar di 9 dunia? Di 9 dunia, mereka tidak lebih lemah dari manusia atau roh menawan, jadi mengapa mereka dikeluarkan oleh orang bijak dari daftar berbagai ras? Apa alasannya? Keduanya tertegun sejenak. Meskipun mereka tidak pernah meninggalkan roh surga, mereka tahu dari bacaan mereka bahwa di luar dunia mereka, orang lain tidak pernah menyebut setan laut dan penjahat sebagai bagian dari ras besar. Namun, belum ada yang pernah menyelidiki masalah ini. Apa maksudmu Dewa Laut dan Ayah Pohon itu serupa? Meskipun pohon ayah mungkin sudah mati, dia akan tetap kembali ke asal dan dihapus di bumi. Pengendali pohon akan dapat berkomunikasi dengan pohon leluhur. Ruyan yang cerdas segera menghubungkan Dewa Laut dan Ayah Pohon. Li Qiye menjawab, benar dan salah. Proses yang dialami oleh para Trifather adalah proses yang unik bagi mereka. Namun, kembali ke asal adalah sesuatu yang mirip antara kedua jenis keberadaan tersebut. Jinxi yang teliti menemukan pintu yang belum pernah terjadi sebelumnya karena waktu yang dia habiskan bersama Li Qiye. Dia telah memberi mereka terlalu banyak kejutan, tetapi dalam hitungan detik ini, dia memikirkan tentang masalah yang mengerikan. Hatinya bergetar dan dia harus bertanya, bagaimana dengan kita, para roh menawan? Li Qiye melihatnya sekali lagi dan dengan gembira memuji, kalian, saudara, sungguh luar biasa. Jika Anda bekerja sama, berapa batasan Anda? Ruyan tajam sedangkan Jianxi bijaksana. Nenek-nenekmu memilih kalian berdua sebagai kepala sekolah membuktikan betapa berpandangan jauh ke depan mereka. Ruyan dengan genit berkata, bangsawan muda, tidak perlu memuji kami, cukup beritahu kami penjelasannya. Mereka tidak senang dengan pujiannya karena mereka sangat ingin memahami apa yang ada di balik semua ini. Li Qiye menatap mereka dan akhirnya terkekeh, aku seharusnya tidak melakukan penyesuaian pada hal ini, tapi kita sudah mencapai titik ini. Karena mempertimbangkan kerja keras dan keramah tamahan Anda, saya dapat memberi tahu Anda sedikit. Dari segi asal-usul Anda, ras ketiga Anda sangat mirip dan saling berhubungan. Setidaknya, kalian semua adalah bagian dari ras yang sama pada awalnya. Petik 2 titik. Namun, roh menawan berbeda dari dua lainnya. Ras Anda akan memiliki masa depan yang lebih baik dari mereka. Seperti yang orang-orang katakan, kamu adalah anak-anak kesayangan surga. Dia tiba-tiba berhenti dan tertawa, tetapi mereka salah. Langit yang jahat tidak akan pernah memihak suatu ras atau siapapun. Jika ya, itu pasti sekelompok setan. Jadi, sehubungan dengan ungkapan itu, meskipun rasmu dicintai dan dipuja, kasih sayang ini tidak datang dari surga. Keduanya diam-diam mendengarkan Li Qiye. Dia tidak menjelaskan semuanya dengan jelas, tetapi mereka mendapati diri mereka tenggelam dalam lamunan. Saya tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang ras Anda. Lagi pula, mengetahui belum tentu merupakan hal yang baik. Itu bahkan dapat mempengaruhi hati Daomu. Li Qiye tersenyum, tetapi jawaban untuk rasmu terletak di pusaran besar. Pusaran air yang luar biasa. Mau tak mau mereka bergidik setelah mendengar nama yang terlalu familiar ini lagi. Asal-usul roh menawan ya. Li Qiye memandang keluar dengan nada penyesalan dan melankolis. Keduanya tidak mempercayai mata mereka sendiri. Ekspresi sedih bisa muncul di wajahnya. Bangsawan muda, kenapa kamu ingin melihat Dewa Laut Utama?
Apa yang membuatmu berubah pikiran? Ruyan selalu memikirkan pertanyaan ini di pemikirannya. Jianxi juga penasaran. Status Dewa Laut adalah masalah yang berbeda. Bisa dibilang pada awalnya dia bisa saja mengajukan permintaan ini. Itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki ketertarikan pada pertemuan pertama. Namun, pada pertemuan kedua dengan sesepuh ini, pikiran Li Qiye berubah, dia bahkan tidak menginginkan gaya ketujuh itu. Oleh karena itu, kedua gadis itu ingin mengetahui apa yang melatar belakangi perubahan hati ini. Katakan padaku, apakah aku orang baik? Li Qiye malah menanyakan pertanyaan yang tiba-tiba dan aneh. Keduanya tidak dapat menjawab karena seseorang tidak dapat menggunakan moralitas untuk menilai seseorang yang terampil. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan, sebenarnya, saya juga tidak tahu. Beberapa orang mengatakan bahwa saya adalah orang baik, sementara yang lain berpendapat sebaliknya. Aku selalu ingin menjadi orang jahat, tapi berkali-kali, masih ada yang menganggap aku baik. Dunia ini, terkadang bisa membuat seseorang merasa sangat tidak berdaya. Oleh karena itu, dia menunjukkan senyuman pahit sambil melihat kembali ke arah peri dengan ekspresi yang kompleks. Bersambung.